Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kawan-kawan dari Pangeran. Seperti biasa ya, semoga kawan-kawan semua selalu diberi kesehatan ya, dan juga dijauhkan dari bahaya apapun, dilancarkan rezekinya, amin. Oke kan kawan, jadi pagi hari ini saya lagi berada di samping rumah lagi ya. Nah ini rumah saya kan kawan. Jadi ini saya lagi berada di samping rumah yang kemarin ini bekas tanaman kacang panjang ya. Jadi hari ini saya mau memulai lagi untuk menanam tanaman horti skala rumahan ya kan kawan. Nah, jadi yang dimaksud dengan skala rumahan itu saya menanamnya dengan skala kecil ataupun tidak lebar ya. Jadi saya masih menanam dengan jumlah yang ya lumayan lah untuk tambah-tambah di pekarangan rumah ya kan kawan. Jadi ini ada 5 bedeng, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah jadi ini kan kawan, ini baru saja saya gemburkan memakai cangkul ya. Nah itu, nah, di belakang saya ada 2 bedeng kecil. Jadi ini kan kawan, saya jelaskan sekali lagi, ini bedengan saya panjangnya sekitar ada 15 meter lebih ya. Sampai sana ada 15 meter lebih. Jadi jumlahnya 5. Ini rencana mau saya tanam mentimun kan kawan. Jadi saya gagal menanam apanya, maksudnya bukan gagal ya, jadi saya batalkan untuk menanam cabai karena ini musim hujan, saya masih belum berani kan kawan. Jadi sebaiknya saya tanam timun aja lah, lagian pun modalnya sedikit ngepas ya. Ya nggak apa-apa kan kawan. Jadi menanam timun ini kan modalnya cukup sedikit. Saya mengharapkan modal sedikit untung banyak ya. Semoga tanamannya nanti sehat. Oke kan kawan, jadi ini tahap yang awal ya. Tahap awal saya ini melakukan penggemburan. Lalu setelah ini kawan-kawan boleh menaburkan kapur dolomit di atasnya. Nah ini kan kawan, sebenarnya ada 2 versi ya. Saya ini nggak saya tabur kapur dolomit, tapi nanti mau saya kocor pakai endapan dengan kawan. Karena saya nggak mau menggemburkan lagi ya. Jadi kawan-kawan tinggal pilih aja. Sebenarnya kawan-kawan kalau mau menaburkan kapurnya ini di atas bedengannya ini, kawan-kawan bisa mengaduknya sekali lagi ya. Karena saya lumayan capek ini kan kawan. Karena saya sambil kan kawan, selebihnya saya ada urusan yang lain, jadi saya nggak bisa berlama-lama di pengolahan lahan ini. Jadi saya ingin mengejar musim ya kan kawan, karena mumpung di tempat saya ini lagi musim hujan, saya ingin mengejar. Dan lagian pun ini harga timun nggak tahu ya, mungkin agak lumayan bagus ya. Jadi saya mudah-mudahan nanti panen bulan depan bisa mendapatkan harga yang lumayan. Nah jadi saya ulangi lagi kawan-kawan, kalau ingin menebar kapur ini lebih bagus sebenarnya. Nah, kawan-kawan tebar, tapi kawan-kawan aduk lagi ya. Karena saya ini nggak mengaduk lagi, jadi nanti ini langsung saya tebar kohenya yang ada di sana. Nah itu kotoran sapi saya pakai ya. Jadi saya nggak mencacah lagi ataupun menggemburkan lagi ya, ataupun mengaduk. Jadi saya langsung timpahkan ke kohe, lalu ini saya kocorkan kapur dolomitnya aja gitu kan kawan. Nah jadi kawan-kawan nanti bisa tahu sendiri lah kenapa, karena saya nggak mengaduk lagi. Jadi bagaimana kalau kita tabur tapi nggak kita aduk? Jangan ya kan kawan, itu resikonya tanahnya bisa mengeras ya kan kawan. Jadi kawan-kawan kalau pernah mencoba mengendapkan kapur dolomit, pasti endapannya itu mengeras ya kan kawan. Begitu juga kalau kita lakukan di tanah, jadi nanti tanahnya bisa mengeras dan mengganggu perakaran tanaman kita ya. Oke langsung aja. Jadi setelah ini saya mau langsung kasih kotoran hewannya di atasnya ya kan kawan. Yang belum tahu ini sebanyak mungkin 1 bedeng saya kasih 2 karung ya. Ini jumlah karung saya ada 10 ya, secukupnya lah kira-kira kan kawan. Tapi kalau kawan-kawan punya kohenya yang banyak lebih bagus ya. Nah gitu kan kawan. Jadi ini ada tahap-tahapannya, kawan-kawan bisa ikutin terus video saya.
apa-apa saja yang saya lakukan di lahan penanaman kali ini, yaitu penanaman mentimun. Oke kawan, jadi ini nanti mau saya taburkan ini kan kawan, kohe sapi ya. Ini yang sudah kering kan kawan. Nah ini yang sudah kering, sedikit lembab lah karena kemarin tuh saya ambil, dan ini gratis ya. Di tempat saya banyak sekali kotoran seperti ini yang gratis, tinggal ambil saja. Justru orangnya sangat senang ya kita ambil, karena di sini kotoran hewannya sangat menumpuk, nggak bingung mereka mau diapain kan. Jadi ini saya ambil secara gratis, saya ambil yang sudah sedikit mengering ya, karena ini musim hujan, ini lembab. Sebenarnya kalau ini musim kemarau ini sangat bagus ya kan kawan, ini kering. Kemudian kita langsung aja tebarkan di bedengan secara merata ya. Nah, kita bagi-bagi aja lah, ini 10 karung dengan berat ini kira rata-rata 45 sampai 50 kilo ya. Ini saya padatkan. Nah, ini goni 50 kilo. Jadi kita bagi untuk lahan ini semua. Nah, gitu ya kan kawan. Jadi lebih bagusnya kalau SOP-nya ya kan kawan, setiap 10 meter kalau bisa kawan-kawan kasih 1 karung sebenarnya kalau SOP-nya ya. Tapi karena ini saya mempunyai 10 karung, saya cukupkan untuk semuanya ini. Nah, jadi tahapan awalnya saya gemburkan. Kemudian kalau kawan-kawan mau ngasih kapur, kasih tapi diaduk lagi. Kalau saya enggak, saya gemburkan lalu saya kasih nanti kohenya di atas bedengan. Oke, langsung aja kita kasih kohenya di atas bedengan ya kawan. Ini dia kan kawan, jadi kohenya sudah saya taruh ataupun saya letakkan di ember kan kawan. Sedikit dulu gak nampak kan kawan, ini kohenya sedikit sudah menjadi kompos ya. Nah, jadi kan kawan, ini belum saya fermentasi ya kan kawan. Jadi nanti fermentasinya nanti sekalian di lahan ya. Jadi nanti kita satu-satu dulu bahasnya. Jadi kali ini saya membuat konten ataupun video tentang pengolahan lahan dulu ya. Nanti satu persatu saya bahas. Terutama saya ini ingin menyebarkan kohe di lahan. Nah ini kan kawan. Jadi saya beri judul cara penaburan kohe ataupun kotoran hewan di lahan kita ya kan kawan. Contohnya seperti ini aja. Nah kawan-kawan terserah ya mau pakai kohe apa aja, yang penting dia kotoran hewan ya kan kawan. Jadi lebih bagus itu sebenarnya kotoran hewan, ayam, petelur ya. Nah jadi kan kalau nggak ada jangan dipaksa. Yang penting kita mempunyai untuk nanti sebagai C organik di lahan kita ya, yaitu sumbernya dari kotoran hewan. Nah, jadi ini saya nggak mau pakai pupuk dasar, jadi saya memakainya hanya kohe aja. Langsung aja kita kasih seberapa banyak ya, kira-kira aja kan kawan, lebih banyak lebih bagus. Kita kasih di atas lahannya seperti ini, kita tabur aja seperti ini kan. Kan sudah nampak ya perbedaannya, ini hitam. Nah seperti ini aja kan kawan, yang penting cukup merata. Kita habiskan sebanyak 10 karung itu. Nah, jadi standarnya sebenarnya lebih bagus saat 10 meter itu untuk 1 karung 50 kilo ya. Nah kohe apa aja, jadi cukup contohnya seperti ini. Nah jadi agar durasinya nggak terlalu panjang kan kawan, jadi ini saya mau selesaikan semua penaburan kohe di atas lahan. Jadi pertama saya ulangi, gemburkan dulu. Kemudian kawan-kawan boleh memakai kapur yang mentah, langsung tabur ya. Lalu diaduk, karena saya ini menghemat tenaga, nggak mengaduk. Jadi nanti saya kocor aja pakai endapan kapur dolomitnya ya kan kawan. Nah jadi sehabis itu saya langsung tebarkan ininya, kohenya. Jelas ya kan kawan? Jadi habis saya aduk ini langsung saya tebar kotoran hewannya di atas lahan. Jadi cukup di situ aja. Tahap awal pengolahan lahan yaitu penebaran pupuk kandang di atas bedengan. Nah ini dia, jadi kan udah siap semua ya. Saya taburkan di atas bedengannya.
Jadi saya tadi menghabiskan sebanyak 5 karung ternyata ya kawan. Jadi sebenarnya tadi niatnya mau saya habiskan semua ya, ininya kohenya. Jadi saya bagi 2 aja lah, karena di belakang sana yang bekas kacang panjang juga ya, yang di belakang itu mau saya tanamin juga. Jadi saya bagi 2 kohenya ataupun kotoran hewan yang jadi seperti ini kan. Nah kan kawan nampak ya, ini warna coklat di atas bedengannya. Nah, sudah semua saya tebar sebanyak 5 karung ini kan kawan. Nah, jadi yang bagian 2 sana juga sudah saya tebari semua. Jadi sudah selesai ya. Jadi tinggal langkah selanjutnya untuk persiapan lahan ya kan. Ini mudah-mudahan ini saya kali ini mau memakai mulsa ya, kalau jadi. Jadi kalau jadi saya mau pakai mulsa. Nah, lihat kedepannya lah gimana nanti kan kawan, apakah saya mau pakai mulsa atau tidak. Ikuti terus video saya. Jadi sudah jelas ya kan kawan. Pertama saya gemburkan lahan, kemudian ini saya tebari kohenya ataupun kotoran hewannya. Jadi sudah saya tebar semuanya dengan merata ya. Nah ini kan kalian bisa lihat. Nah jadi sudah saya tebar merata. Kemudian nanti akan saya lanjutkan langkah selanjutnya ya. Apa saja tetap ikuti terus ya kan kawan. Jadi itu sisanya tinggal 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah jelas ya kan kawan. Jadi saya sudahi dulu. Tonton terus, jangan lupa subscribe ya kawan, agar kawan-kawan nggak ketinggalan tentang tanaman horti skala rumahan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.